Jumpa lagi teman-teman. Senang kita pada kesempatan ini kita bisa saling berbagi, kita bisa sharing ya dunia seputar microstock. Semoga hari ini teman-teman baik, semoga teman-teman sehat, dan semoga semangat teman-teman yang pastinya semakin meningkat ya untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu dan semakin menarik. Ya, hari ini kita senang untuk berbagi mengenai kira-kira foto apa yang ada nilai pasarannya di tahun 2022. Bagi teman-teman yang punya hobi desainer ataupun fotografi, pasti tahu ya itu punya peluang yang bagus untuk menghasilkan uang, dan teman-teman pasti berharap ya agar foto yang teman-teman miliki atau karya seni yang teman-teman sudah buat bisa ada nilai jualnya. Kita pasti sudah tahu namanya Shutterstock, itu adalah satu situs yang bagus yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan pundi-pundi dolar ya di situ ya. Kita bisa menjual hasil karya kita dan bisa menghasilkan pendapatan dari menjual hasil karya kita di Shutterstock. Namun yang jadi kendala adalah kadang kita bisa hilang ide juga ya, gambar apa yang cocok. Kemudian kita juga kadang berpikir gambar ini apakah ada nilai jualnya atau tidak. Kalau nggak ada nilai jualnya, kadang kita meskipun sudah lama posting situ nggak ada yang beli ya. Ya pasti teman-teman berharap semua upaya yang kita lakukan, apakah itu membuat desainer dalam bentuk logo, ataupun kita yang seorang fotografer mengambil berbagai gambar untuk kita jual, harapan kita pasti ada yang membelinya. Itu pasti. Namun kadang, meskipun kita sudah bekerja keras, kita sudah kumpulkan 100 portofolio, gambar-gambar kita, foto kita, tapi rupanya sampai saat ini belum ada yang membelinya. Itu satu kendala yang bisa membuat kita kecil hati juga. Sebenarnya masalah ini bukan teman-teman yang hadapi, bukan hanya teman-teman yang alami. Bisa dibilang ya, semua desainer, semua fotografer pernah mengalami hal yang sama. Sudah berjuang keras, sudah capek-capek mengambil satu objek yang bagus, diposting, rupanya belum ada yang membelinya. Namun, upaya yang mereka kerahkan untuk tidak menyerah, nah itu yang perlu kita ikuti ya. Semangat mereka untuk selalu berkarya ini yang bisa membantu mereka, yang nantinya karya mereka akan ada yang membelinya. Maka kita pernah dengar ya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu juga berlaku dalam dunia microstock. Nah, kira-kira foto apa yang akan punya pasaran ya? Ide apa yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa menjual atau mengambil objek yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang? Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah gambar pertama yang saya upload pertama kali di Shutterstock. Dan nggak butuh waktu lama ya, gambar ini laku ya. Kita perhatikan ini yang belinya dari Jerman. Rupanya gambar ini ada yang berminat. Meskipun tidak seberapa, yang 0,10 sen saja, kalau dirupiahkan hanya berapa ribu ya, ya cukuplah untuk beli gorengan ya. Tapi kita bukan membahas mengenai nilainya ya, tapi kita membahas mengenai gambar ini bahwa ada yang membelinya, bahwa ada pasarannya juga. Bahkan ini yang belinya itu dari Jerman ya. Ya, meskipun kita perhatikan, ini dibeli tahun 2021 ya. Tapi bukan berarti tahun 2022 gambar ini nggak ada pasarannya, nggak ada nilainya. Bukan ya, pasti ada. Nah, coba kita lihat gambar seperti apa ini. Karena ini bisa jadi satu hal yang memotivasi teman-teman juga ya untuk berkarya ya. Sebenarnya ide itu banyak dan ada di sekitar kita, cuma kadang kita yang nggak menyadari itu ya. Kita nggak bisa melihat peluang itu sehingga
banyak kesempatan terabaikan. Nah, ini adalah gambar yang sangat simpel, sangat sederhana sekali. Hanya sebuah pisau yang dikombinasikan ya, kombinasikan besar kecil dan juga latar belakangnya juga hitam. Sangat sederhana tapi ada yang mau membelinya. Memang ini saya kombinasikan dengan background ya, backgroundnya warna hitam. Karena ini silver dan ini coklat, kalau saya kombinasikan dengan warna putih pasti nggak akan nyambung, nggak cocok. Nah, itu juga yang perlu teman-teman perhatikan ya, sewaktu mengambil satu objek, perhatikan latar belakangnya. Kalau latar belakangnya kurang cocok, orang yang melihatnya juga nggak akan menarik ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan, juga pencahayaannya juga harus klop, harus cocok, sehingga ini bisa ada nilai jualnya. Nah, kenapa gambar ini ada yang mau membelinya? Apa yang unik? Padahal kalau kita perhatikan biasa-biasa aja ya, hanya sebuah pisau yang dibilang sudah ini ya, sudah tua ya, tapi kenapa ada yang berminat akan foto ini? Nah, intinya logikanya coba teman-teman berpikir seperti ini. Kalau saya, buat apa sih saya beli foto ini? Untuk apa sih? Kalau saya gitu ya. Nah, kalau saya bekerja di sebuah perusahaan atau saya punya perusahaan yang bergerak dalam dunia metal ya, buat-buat pisau, kemudian buat-buat baja, kemudian buat alat-alat seperti paku, palu, dan sebagainya, saya akan beli ini. Untuk apa? Untuk mempromosikan bahwa barang saya lebih baik daripada ini. Ya, ini kalau kita perhatikan ini karat ya. Karat. Ini bukan diedit, ini benar-benar karat. Jadi dua pisau ini berkarat. Makanya saya lihat satu pelong ini bisa saya gunakan dan ini saya kasih deskripsinya dua pisau dapur yang berkarat kena air. Nah, kalau saya bergerak dalam dunia industri yang buat metal seperti ini, saya akan iklankan ya, bahwa bahan saya lebih baik dan anti karat. Seperti itu, teman-teman. Atau kalau teman-teman punya usaha menjual cairan kimia ya, untuk membersihkan karat, ini juga akan dibeli ya. Mempromosikan bahwa cairan itu bisa menghilangkan karat dan menjadikan pisau ini baru lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menempatkan ya posisi kita di posisi orang yang mau membelinya. Makanya kalau kita perhatikan ini adalah peralatan yang simple yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang. Yang bisa kita gunakan untuk objek dan kita fotokan sehingga ini ada nilai jualnya. Ya, di rumah kita bisa teman-teman coba lihat, bongkar kira-kira apa yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil sebuah foto dan bisa dipasarkan ya di Shutterstock ini. Karena sekarang ya, perusahaan-perusahaan itu lebih banyak berfokus pada alat-alat rumah tangga. Karena sekarang kan COVID ya, banyak orang-orang lebih banyak di rumah, jadi perusahaan-perusahaan lebih banyak fokus ke alat-alat rumah tangga. Jadi, kalau teman-teman punya peralatan yang bisa dijadikan objek, misalnya paku yang berkarat, atau sendok yang berkarat, garpu yang berkarat, kemudian palu juga, itu semua bisa teman-teman gunakan sebagai objek untuk diambil fotonya dan dijual. Karena di pasaran itu barang-barang seperti itu akan orang gunakan ya, apakah itu untuk mempromosikan barang mereka atau sebagai artikel saja. Nah, untuk membantu kita untuk bisa memiliki gambaran yang jelas seperti apa foto yang bermutu, teman-teman juga bisa mencarinya di Google ya. Di Google ini misalnya sehubungan dengan mengambil foto yang bagus di rumah kita, kita bisa jadikan ini sebagai alternatif. Nah, seperti ini.
Teman-teman bisa lihat mereka kombinasikan dengan background yang bersih ya, misalnya ini putih, backgroundnya putih. Ini juga. Jadi ide-ide itu bisa teman-teman dapatkan seperti ini, posisinya mereka ambil backgroundnya ini ya, coklat ya, tapi ininya putih. Jadi nyatu, nyambung. Kalau dia gunakan hitam itu biasanya nggak akan nyambung, tapi ini kayaknya klop ya dengan gambarnya ini. Nah, ini adalah gambar-gambar yang orang beli juga ya, yang orang gunakan untuk iklan atau artikel bagi mereka yang punya misalnya perusahaan surat kabar. Nah, ini bisa mereka beli juga. Ini di teman-teman bisa lihat di bawahnya ya. Nah, misalnya teman-teman di rumah ada Magicom seperti ini ya, alat untuk masak nasi bisa teman-teman foto kan. Cuma perhatikan bahwa kalau ada merek, ya teman-teman bisa menghilangkan mereknya dengan cara menutupinya atau teman-teman bisa foto yang ada mereknya tapi gunakan pilihan editorial ya waktu mengupload gambarnya di Shutterstock. Nah, ini juga bagus. Kalau teman-teman pergi ke pasar ya, mau belanja atau apa, ada warung seperti ini, teman-teman boleh fotokan ini juga. Karena ini juga kadang digunakan untuk membuat artikel ya. Di sini artikelnya peluang usaha peralatan. Ini kayaknya dapur ya. Nah, ini bisa orang beli juga. Nah, ini ada nih. Peluang usaha peralatan dan perabotan rumah tangga. Nah, kemarin ada satu situs ya, saya lihat mereka hanya foto sebuah kain pel dan ember atau ada yang sedang ini ya, ada yang sedang mengapel itu mereka beli dengan harga $10. Padahal kalau kita perhatikan itu hanya satu gambar yang sederhana tapi nilai jualnya ada ya. Nah, seperti gambar ini. Nah, seperti gambar-gambar seperti ini ya. Teman-teman bisa variasikan ya, mengambil air dari dispenser dan bisa difotokan seperti ini juga. Orang kadang ambil ini sebagai sebagai satu artikel untuk majalah mereka ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman di rumah ada, bisa fotokan seperti ini ya. Ini bisa orang beli juga untuk digunakan dalam berbagai artikel-artikel maupun mempromosikan barang mereka ya. Kemudian yang saya lihat seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Atau ada yang satu lagi yang saya lihat yang dibeli itu seperti ini teman-teman. Ini liputan6.com. Karena sekarang perusahaan-perusahaan yang besar seperti mereka yang menjual peralatan rumah tangga nggak mungkin mereka mengupah ya seorang fotografer untuk ke lapangan mengambil foto-foto. Mendingan mereka beli saja di Shutterstock ya karena lebih murah. Kalau upah seorang fotografer pasti harganya lebih mahal ya. Nah, gambar-gambar ini kalau kita perhatikan ini foto istimewa yang ambil ini kayaknya nama ini ya, nama sebuah grup ya, istimewa. Nah, seperti ini saja sebuah kain pel Ember ini kadang juga di-download orang berkali-kali juga. Ya, ini adalah ide-ide yang bisa teman-teman gunakan ya di tahun 2022 ini untuk menghasilkan pendapatan bagi teman-teman semua. Nah, ini kita perhatikan kalau teman-teman ada yang satu set gambarnya, misalnya alat untuk panci dan sebagainya, kemudian ada pisau dapur, bisa teman-teman kombinasikan satu set seperti ini ya. Ini juga ada nilai jualnya juga karena sudah satu set ya. Orang lebih mudah atau di rumah kalau ada teman-teman yang punya sayur-sayuran kayak bawang, kemudian dikombinasikan ya dengan jahe dan sebagainya itu bisa jadikan satu gambar yang bagus juga untuk dijual. Jadi
itu yang tadi disebutkan ya, bahwa ide itu sebenarnya ada di dekat-dekat kita, cuma kita saja yang harus benar-benar jeli ya untuk menggunakan itu sebagai kesempatan menghasilkan uang. Nah, seperti ini. Ini bagus sekali ya gambarnya ya. Ini kan satu set ya, alat untuk menggoreng, kemudian juga ada pisaunya, ada untuk alat untuk motong-motong sayur, kemudian ini ya untuk simpan-simpan pisau dan sebagainya. Ini kalau ada di rumah teman-teman ada yang satu set seperti ini bisa coba foto. Ada peluangnya seperti itu. Ya, mungkin begitu saja teman-teman. Teman-teman bisa coba untuk berinovasi ya mengenai barang-barang yang ada di rumah kita, bisa difotokan, bisa dikombinasikan. Kalau bisa ya dibuat satu set ya, karena satu set itu biasanya lebih banyak orang yang suka. Dan perlu diperhatikan ya, yang tadi di pisau yang saya upload tadi itu, waktu saya ambil, kalau teman-teman perhatikan ini nggak ada logonya ya, nggak ada lambangnya. Kalau ada pun saya putar balik, saya balikkan, sehingga ini orang kalau download, mereka akan langsung dipakai, jadi nggak perlu edit lagi. Nggak ada hak cipta dan sebagainya, karena kalau di sini ada logo atau simbol, kadang ini juga buat mereka harus ini ya, harus edit kembali ya. Tapi ini nggak ada ya, ini polos, karena kalau ada, misalnya di belakang ini, saya akan putar balik ya. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Jadi, waktu mengambil satu gambar, kalau ada merek, logo seperti ini mesin cuci, ya bagusnya sih teman-teman akalin ya supaya logo mereka ini nggak nampak. Karena setiap logo itu ada hak ciptanya ya. Ini juga bagus ya kalau teman-teman pergi ke supermarket, ada lihat gambar-gambar seperti ini, boleh difoto juga ya. Ini alat-alat yang digunakan di rumah tangga ya. Ada ember dan sebagainya. Ini bagus. Dapat semua dan bersih ya gambarnya. Coba kita lihat lebih jelas ya. Nah, ini artikel yang ambil fotonya dibuat ini ya. Cara mengembalikan warna asli peralatan rumah tangga. Jadi mereka buat artikel ini butuh gambar seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambar ini. Mereka ambilnya di iStock Photo. Mereka downloadnya di situ. Nah, jadi artikel ini nyambung dengan alat-alat yang ada di rumah ya. Di sini dikatakan mengembalikan warna asli perawatan rumah tangga kita. Jadi, ya memang peluang bagus. Sekarang orang lebih banyak di rumah karena masalah COVID-19 ini. Jadi peluang-peluang banyak bisa kita gunakan untuk bisa mencari objek ya di sekitar rumah kita dan bisa kita buat sebenarnya mungkin. Jangan asal-asalan ya. Kalau kita asal-asalan pasti hasilnya juga kurang maksimal dan kita juga susah ya menjual barang-barang yang kurang maksimal. Baik, sekian dulu teman-teman untuk bahas hari ini. Kita senang untuk mencobanya ya. Semoga teman-teman barang-barangnya, desainnya, kemudian gambar-gambar yang sudah teman-teman upload ada hasilnya di tahun 2022 ini.